Sekarang saya sudah bersama Mbak Yolanda, yaitu pengusaha di bidang kuliner yang mempunyai 2 cabang usaha, Bakso Aci Yoi di Jalan Perumnas sama mana Mbak? Jalan Gurami, Sorosutan. Sorosutan ya. Mulai wawancara ya Mbak. Yang pertama, mengapa Anda memutuskan bisnis dalam bidang kuliner? Jadi yang pertama alasan saya bisnis dalam bidang kuliner itu sebenarnya saya mulai itu dari awalnya iseng. Nah ternyata isengnya tuh berkelanjutan. Terus dasarnya juga saya ini kan suka jajan. Nah basicnya mulai dari hobi suka kulineran, terus jadi jalan nih mulai usaha, akhirnya dilanjutin sampai sekarang gitu. Jadi semua mulai dari hobi sih. Oh gitu. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda memasarkan bisnis ketika masih baru? Jadi yang pertama dulu kan awal saya buka sekitar 2 tahun yang lalu, saya bisa dibilang itu minim relasi. Jadi saya cuma modal dari sosial media, sama saya menyiapkan beberapa budget untuk mengundang beberapa seperti influencer, selebgram gitu untuk membantu memasarkan. Soalnya kalau saya pribadi saya kurang tentang relasi, jadi saya lebih ke sosial media. Jadi dulu itu waktu awal pemasaran itu ngundang influencer kayak gitu ya? Iya. Jadi saya bayar orang untuk bantu promosiin gitu. Ya, betul. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana Anda mengumpulkan dana atau mempersiapkan keuangan untuk bisnis Anda? Jadi gimana, bisa diulang? Bagaimana Anda mengumpulkan dana atau mempersiapkan keuangan untuk bisnis Anda, kayak modal gitu Mbak? Oh, jadi modal awal ya? Ya, modal awal. Jadi usaha saya ini kan saya kongsian sama 1 orang lagi. Nah, 1 orang ini tuh calon saya. Nah, jadi awalnya tuh dulu kita pakai uang pribadi tuh sekitar 250.000. Itu dari uang jatah bulanan. Nah, kita masing-masing ngeluarin sekitar 250.000. Kita kayak kalau ini jalan bakalan balik ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Nah ternyata berawal dari 250.000 2 orang bisa jalan sampai sekarang. Jadi modalnya cuma 500.000 ya itu? Iya, 500.000 itu ditanggung 2 orang. Terus apa bagian tersulit menjadi seorang wirausaha menurut Mbak Yolanda? Bagian tersulit, jadi menurutku bagian tersulit tuh aku udah jalan sekitar 2 tahun, lebih di gimana kita bisa konsisten sama kita bisa mempertahankan standar yang kita punya gitu. Itu yang lebih sulit sih. Soalnya kunci dari keberlanjutan usaha menurutku tuh lebih ke kita harus konsisten ya. Apalagi saya kan jual makanan nih. Nah, yang customer butuhin tuh selain pelayanan lebih ke konsisten rasa yang saya punya, yang saya jual gitu. Berarti di cabang 1 sama cabang 2 itu rasanya sama ya Mbak? Iya, jadi terus kita usahain, kita pertahanin buat tetap konsisten dengan standar yang kita punya dari awal. Kalau bisa kita tingkatin, tapi kalau enggak ya minimal kita tetap di titik konsisten. Ya, baik gitu Mbak. Terus sekarang apa bagian favorit Anda menjadi seorang wirausaha? Menurutku selain dapat untung nih ya, itu yang kedua aku jadi belajar sama banyak orang. Contohnya kalau ada pergantian karyawan baru gitu, aku bisa nambah relasi, terus aku bisa ketemu orang baru, bisa mengenali banyak kepribadian orang gitu sih. Berarti itu karyawannya Mbak Yolanda sekarang ada berapa sih? Untuk 2 outlet jumlahnya 10 orang. Berarti itu rutin ada pertemuan enggak? Atau cuma lewat WhatsApp gitu? Jadi dari awal outlet saya dirikan, terus saya punya karyawan itu, saya selalu rutin mengadakan evaluasi bulanan. Jadi setiap 1 bulan sekali itu kita ambil hari buat
ketemu bareng nih, terus Ya. kita evaluasi gimana kinerja karyawan selama 1 bulan ke belakang. Nah, kalau ada yang perlu ditingkatin, kita tingkatin. Kalau ada yang perlu diperbaikin, kita perbaikin gitu. Ya, kalau ada yang perlu dibicarain bareng gitu, kita ngobrol di situ. Jadi buat wadah buat kita saling sharing gimana ya. 1 bulan kita jalan usaha gitu. Nah, ini mengenai karyawan, apa yang Anda cari saat melakukan perekrutan? Kriterianya, Mbak? Jadi kriteria awal tuh yang penting aku di 3S sih, orangnya bisa senyum gitu, bisa sapa, terus sama orang baru juga dia nggak menutup diri. Untuk masalah pendidikan itu menurutku nomor kesekian. Itu nggak terlalu penting buat aku. Soalnya orang yang nggak berpendidikan pun kalau dia mau belajar sama mau berusaha, saya punya karyawan yang cuma lulusan SD. Dia mau belajar, mau berusaha, sampai sekarang masih ikut aku hampir 1 tahun. Dia juga bagus-bagus saja kerjanya, nggak kalah sama yang pendidikannya sampai SMA, SMK gitu. Bahkan yang kuliah itu malah dia nggak kalah, malah bisa dibilang iya dia malah lebih bagus kinerjanya. Berarti mengutamakan 3S tadi ya? Iya. Salam, sama sopan atau? Sama sapa, sama satu lagi yang penting dia mau berusaha sama dia niat kerja, cuma itu sih. Iya, Mbak. Terus sekarang apa saja pengalaman pembelajaran terbesar Anda dalam menjalankan bisnis? Pengalaman terbesar, ya. Lumayan banyak sih, tapi yang terbesar tuh menurutku kayak kita bisa berdiri di kaki sendiri, menjalankan usaha sendiri, gak ada pressure dari orang lain. Terus pengalaman lainnya lagi itu aja sih kayaknya. Jadi kayak bangga gitu ya Mbak bisa Iya, buat usaha sendiri sampai buka 2 cabang terus berusaha sendiri gitu ya Mbak? Iya, soalnya kan saya juga masih tahun ini baru umur 22, jadi kayak masih labil gitu. Wirausahawan muda ya Mbak Yolanda. Terus pertanyaan terakhir ya, saran tentang mendirikan bisnis dari segi akuntansi. Jadi kayak laporan keuangannya tuh harus gimana sih Mbak dalam menjalankan bisnis? Kalau menurutku kayak arus kas gitu harus dipantau terus sih. Terus semua keuangan yang masuk maupun keluar itu benar-benar harus dicatat serinci mungkin. Jadi nggak boleh ada satupun yang miss atau kelupaan. Jadi benar-benar harus dihati-hati. Karena menurutku tuh patokan kita bisa jalan atau enggak kan kita lihat nih kita rugi atau untung. Nah, itu kan bisa kita peroleh dari gimana kita ngelola akuntansinya. Kalau keuangan kita udah benar, udah sehat nih si keuangannya, itu menurutku dia yang bakalan ngehasilin si rugi atau si untung ini ya benar. Berarti tips dari Mbak Yolanda yaitu tentang segi akuntansi dalam usaha itu arus kas harus selalu dipantau. Soalnya itu sumber utama dalam menentukan laba atau rugi. Terima kasih ya Mbak Yolanda atas waktu yang diberikan. Semoga usahanya semakin sukses. Amin. Dadah guys.